tersebut berupa institusi bisnis atau laba, tapi juga dapat pada institusi nirlaba. Pada umumnya harus direncanakan atau secara bersamaan keperluan atau penggunaan uang dan dari mana uang tersebut diperoleh. Jumlah keperluan dan penggunaan mestilah sama seimbang. Jumlah ini dapat dilihat pada neraca atau balance sheet. Sisi kiri neraca berisi aktiva yang menunjukkan penggunaan uang. Uang tersebut ditanamkan dalam harta atau aset yang lancar atau current aset dan juga aset tetap atau fixed aset. Sisi kanan neraca berisi pasifa yang menunjukkan sumber pendanaan. Pendanaan juga dapat berupa utang segera bayar atau current liabilities, serta utang dengan jatuh tempo lebih panjang atau long term debt, serta penyertaan modal sendiri atau ekuitas. Selanjutnya yang B, peran dari manajer keuangan. Pada bagian manajemen keuangan di atas ditarik peran dari pengelola atau manajer keuangan. Dalam hal keuangan, pengelola ini menjalankan 3 peran atau keputusan, yakni pendanaan modal kerja bersih atau network capital, keputus investasi, serta pendanaan untuk investasi. Modal kerja bersih merupakan selisih antara aktiva lancar dan utang lancar. Modal kerja bersih merupakan aktivitas jangka pendek yang harus dikelola oleh manajer. Pada kalanya kondisi ini mengalami ketidaksesuaian atau mismatch antara aliran kas masuk atau cash inflow dan harus kas keluar atau cash outflow, baik berkenaan dengan waktu maupun besarnya atau jumlahnya. Akun-akun dalam aktiva lancar ini, kas, piutang, inventory, dan lain-lain, merupakan akun yang diperlukan untuk proses produksi sehari-hari. Adanya piutang akan mengurangi ketersediaan kas, tetapi dapat meningkatkan penjualan. Keterbatasan kas akan mengurangi kemampuan membeli bahan baku atau inventory, tetapi dapat disiasati jika sebagai bahan baku diperoleh dengan berutang dagang. Karena itu, manajer perlu mengelola akun-akun ini yang diperlukan agar proses produksi sehari-hari dapat berjalan dengan baik. Ketidakberhasilan mengelola akun ini dapat menyebabkan proses produksi terhambat. Kemudian permasalahan agensi. Permasalahan agensi atau agensi cost merupakan ras yang sangat dominan dalam manajemen keuangan. Bahkan hemat penulis, ras ini adalah inti dari semua keputusan keuangan. Artinya, banyak keputusan keuangan terkait dengan masalah agensi. Masalah agensi tersebut dari pemisahan antara pemilik dan pengelola. Pada usaha-usaha tahap kecil, masih dimungkinkan pemilik merupakan pengelolanya. Dalam hal ini, pengelola sudah pasti bersungguh-sungguh dalam melakukan pengelolaan berusaha. Keuntungan perusahaan merupakan keuntungan si pengelola sekaligus pemilik. Ketika perusahaan mulai membesar, dengan berbagai alasan dapat terjadi memisah antara pemilik dan pengelola. Salah satu alasannya yang sering diungkapkan adalah perlu mempekerjakan pengelola yang berprofesional. Pasar keuangan. Pasar keuangan adalah sarana untuk mempertemukan permintaan penawaran dana. Permintaan dana biasanya bersumber dari perusahaan atau juga dapat pemerintah. Sedangkan penawaran dana bersumber dari masyarakat atau secara umum. Tanpa adanya pasar, mempertimbangkan kedua pihak ini akan menjadi tidak efisien, baik dari segi waktu maupun beban atau biaya yang dikeluarkan. Beban tersebut termaksud beban informasi yang harus dikeluarkan, beban dana, dan sebagainya. Semakin terorganisasi pasar keuangan, semakin mudah mempertemukan kedua pihak ini. Selain itu, semakin organisasi suatu pasar akan semakin efisien, cepat, dan mudah. Untuk membuat pasar menjadi terorganisasi, diperlukan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang handal. Karena itu, kemajuan teknologi dan kemampuan SDM mutlak diperlukan bagi pasar keuangan. Dan terakhir di sini ada pasar uang. Pasar uang mempertemukan supplier dan pengguna dana dalam arti jangka pendek.
biasanya jatuh tempo transaksi dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan surat berharga yang dijual belikan merupakan surat berharga yang liquid atau kualitas tinggi. Pasar uang dibutuhkan karena banyak stakeholder yang mengalami masalah mismatch dalam hal arus kasnya. Stakeholder yang kelebihannya kas dalam jangka pendek dapat memanfaatkan pasar uang untuk memberikan pinjaman atau lending sehingga mendapatkan tambahan penghasilannya. Sebaliknya, stakeholder yang mengalami masalah kekurangan kas atau shortage dapat meminjam atau borrow pada pasar uang dengan membayar beban bunga. Biasanya pasar uang ini diperlukan untuk mengelola modal kerja. Misalkan, terdapat sejumlah tagihan yang belum terjatuh tempo, tetapi saat ini terdapat pembayaran atau beban operasional yang harus segera dibayar. Untuk menghadapi mismatch saat ini dapat digunakan peran dari pasar uang. Kemudian, pasar model pasar. Model mempertemukan jual dua pihak yang berkepentingan, yakni pencari dana atau emiten serta investor supplier, tetapi dana yang diikat pada kontrak jangka panjang. Dana ini dapat menunjukkan periode panjang atau long term, misal obligasi, bahkan dapat seumur hidup, yakni melalui kepemilikan perusahaan atau saham. Himbauan dana melalui pasar modal biasanya untuk membiayai investasi atau lihat peran manajer di atas. Investasi biasanya memerlukan dana yang besar, karena itu harus dibiayai dengan pembiayaan jangka panjang. Dalam hal ini, pembiayaan pasar modal dipergunakan oleh perusahaan untuk